Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum ada tanda-tanda akan surut. Karena lama berada di genangan air, warga kini mulai terserang berbagai penyakit. Data dari BPBD Pati saat ini terdapat 48 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Pati yang terendam banjir. Banjir kurang lebih sudah berlangsung selama 1 pekan, namun sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda surut. Bahkan ketinggian banjir ini masih berkisar 30 sampai dengan 1 meter. Warga yang telah sepekan lebih terpaksa beraktivitas dengan melewati banjir mulai terserang penyakit pemirsa. Di antara mereka ada yang mengalami demam, pusing, gatal-gatal, batuk, hipertensi karena sulit beristirahat atau tidur dan juga kelelahan. Perlu mendapatkan perhatian khusus sepertinya banjir yang terjadi di Pati karena Ratih, berdasarkan keterangan dari salah satu warga ya yang terdampak dengan banjir di Pati ini menyebutkan memang sejak Desember praktis. Sejak sudah 3 bulan. Betul, sejak ya artinya ada surut dan ada banjir begitu ya. Tapi konsisten terjadi banjir di sana. Berpotensi jadi banjir karena mungkin satu faktornya adalah geografi ya. Nah, tapi coba kita uji keterangan ini bersama dengan Pak Trimo. Ini ada warga Desa Minto Basuki, Kabupaten Pati. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Trimo. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arief. Pak Trimo nih warga yang lokasinya terdampak banjir, betul Pak? Betul sekali Mas Arief. Sudah berapa lama Pak banjir menggenangi lokasi Pak? Kalau disebutkan mulai banjir saat ini mulai di akhir Desember. Desember. Ya, sampai sekarang ini air masih belum surut. Bahkan pagi ini sepertinya masih tinggi tuh Pak air Pak, kalau kita lihat tuh. Ya, betul juga ketinggian air di wilayah sini bervariasi Mas. Untuk 50 di jalan, untuk pekarangan rumah hampir 80 cm. Pak Trimo, ini banjir sudah terjadi sejak Desember. Jadi banjir terjadi, kemudian surut, banjir lagi begitu ya Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab di sana banjir selain memang curah hujan begitu? Kok rasanya lama sekali terjadinya? Ya betul Mbak, untuk sekarang ini memang di wilayah kami itu memang berlangganan banjir diakibatkan di wilayah kami itu di pinggiran aliran Sungai Silugonggo. Dan ini yang paling lama Mbak, soalnya yang saya amati hujan dalam waktu 2 jam aja itu air sudah melimpah ke pekarangan rumah. Masalahnya apa? Itu kan Sungai Silugonggo saat ini memang sangat dangkal. Dan yang kedua itu diakibatkan mungkin dari muara hilir itu kan diakibatkan air pasang. Terus ada sumbatan yang memang itu sandaran kapal. Mungkin surutnya lama, Mbak. Sempat surut. Tapi kalau ada curah hujan tinggi lagi, pasang lagi. Makanya ya di wilayah sini memang paling lama. Tapi saat ini kan masih banjir terjadi di sana ya Pak ya, ketinggian 30 sampai 1 meter kabarnya ya. Tapi aktivitas warga sejauh ini seperti apa? Baik mungkin untuk sekolah, pergi bekerja, ataupun air bersih dan juga listrik di sana masih normal atau gimana Pak? Ya, kalau untuk listrik Mbak ini kan masih normal. Untuk yang saya sampaikan saat ini memang aktivitas warga memang saat ini sempat lumpuh Mbak. Masalahnya di sini mayoritas itu petani. Petani saat ini memang belum bisa aktivitas apa-apa. Masalahnya menunggu air surut. Air ini kan dimulai akhir Desember sampai sekarang ini belum surut. Makanya ini ekonomi di wilayah kami memang sempat down, Mbak. Oke, Pak Trimo, saya mau melihat situasi terkini pagi ini, Pak. Pak Trimo ini kan di belakangnya kan ada rumah tuh. Itu praktis kayaknya air hampir sampai atap rumah ya Pak ya, kalau Pak Trimo bisa melihat ke belakang sejenak begitu. Betul sekali Mas Arief, masalahnya di sini itu jalan memang sudah ditinggikan sekitar 70 cm ya. Jadi yang halaman rumah yang mungkin hampir 1 meter lebih. Kalau di belakang saya ini rumah hampir mungkin sedada orang dewasa. Sudahkah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk membantu membuat banjir ini cepat surut? Karena dari akhir Desember Iya, cukup lama kan Pak? Lama banget loh. Ya, saya sih berharap Mbak. Cuma sampai saat ini belum ada penanganan yang maksimal. Saya berharap di wilayah sini itu tidak
tidak lagi untuk langganan banjir. Masalahnya langganan banjir di wilayah kami ini memang itu diakibatkan luapan Sungai Silugonggo. Ya, saya berharap juga itu ada solusi yang untuk mengatasi biar banjir ini tidak setiap tahunnya menggenangi di pemukiman untuk desa Minto Basuki ini. Waduh, solusi Bukan kita Basuki aja, mungkin yang dilewatin Sungai Silugonggo, desa-desa lain mungkin terdampak. betul Pak, betul. Kalau solusi mengatasi banjir mungkin sampai saat ini masih terus difikirkan begitu, meskipun sudah berbulan-bulan Pak. Tapi untuk kebutuhan masyarakat Pak, bagaimana Pak? Tadi saya membaca narasi ada yang mengalami gangguan kesehatan ya Pak ya. Ya, betul juga Mas Arif. Memang di sini kan banjirnya yang paling lama yang dikeluhkan warga itu memang dari kesehatan juga. Itu mungkin dari sedikit aja itu gatal-gatal yang ada di kulit. Apalagi nanti ada yang mencret, mutaber, itu memang ada, itu sering banyak di wilayah sini. Masalahnya tidurnya di atas air. Baik, Tadi baik. bantuan sudah turun Pak. Untuk sementara saat ini belum ada ini. Wow. Kalau untuk Dari dinas kesehatan begitu Pak? dari dinas kesehatan untuk banjir susulan yang ke Maret ini belum ada. Tapi yang memang di bulan Januari kemarin memang sudah ada. Masalahnya ada di sini, yaitu yang saya sebutkan banjir yang paling lama. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Trimo. Semoga ini juga menjadi perhatian untuk pemerintah setempat ataupun mungkin bantuan yang akan dikirimkan oleh pihak-pihak lainnya ya. Kami turut prihatin. Titip salam kami juga buat untuk seluruh warga di situ ya Pak ya. warga di sana Bapak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih atas informasinya. Baik. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Oke.